Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Siapa kamu? Aku Kang Kliwon. Kliwon. Nah, Ada perlu apa? aku nantang. Menantang saya? Dasarnya apa menantang saya? Kenapa? Aku tidak suka atas keberadaan. Tidak suka atas keberadaan saya? Emang saya kenapa? Sudah jelas. Kamu membuat para dukun panik. Seolah-olah kamu paling sakti. Oh gitu. Seolah-olah kamu tidak ada yang bisa mengalahkan. Emang kamu punya ilmu apa? Saya punya ilmu. Keilmuanku bukan main-main. Ilmu apa? Kanuragan? Apa ilmu apa? Pancasona. Itu keilmuanku. Ajian Pancasona? Benar. Dengan mudahnya untuk mengalahkan. Yakin? Sudah sangat lagi. Kamu belajar itu di mana? Aku bertirakat di gunung. Bertirakat di gunung. Berapa lama itu? Ada 41 hari, 41 malam. 41 hari, 41 malam. Terus? Manfaat ilmu itu untuk apa? Kegunaannya? Sudah pasti menghancurkan orang sepertimu. Wow. Orang yang mengikuti aliranmu akan kuhancurkan semua. Oh begitu. Ya teman-teman ya. Kamu buka praktek nggak? Tidak. Nggak. Dia ini Ki Kliwon, dia punya ajian Pancasona teman-teman. Ya, dia mencari ilmu itu di sebuah hutan, di tempat yang sepi, mungkin seperti itu tirakat dia. Untuk mencari ajian-ajian itu ya. Saya kurang paham kalau masalah ajian Pancasona. Ya teman-teman ya. Biasanya ajian-ajian itu digunakan oleh para jawara. Terdahulunya teman-teman begitu. Tapi ini dia gunakan ilmu ini memang untuk menghancurkan saya. Jadi dia ini mencari ilmu ini hanya untuk mengalahkan seseorang, berbuat jahat begitu teman-teman. Coba buktikan ilmu kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Innahum Sulaiman wa inna bismillahirrahmanirrahim. Inna khalaqatil bil haqqi inna wa faqlas billahi min syarri ma khalaq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Rasakan ini. Allah. 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 Bismillah. Allah. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Baru segitu saja kamu sudah terkena. Buktikan saja. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Qul huwani. Qul huwallahu ahad. Masyaallah kalian la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Allahu akbar. Allahu akbar. Ya teman-teman ya. Jadi ilmunya memang lumayan tinggi yang dia gunakan. Ini masuk ke dalam kategori ilmunya hampir sama seperti
Raja Geni, Ki Rojo Geni ya, yang ada di hutan waktu itu saya serang itu teman-teman, saya datangi. Dia melakukan ritual yang sangat begitu hebat dan beberapa hari di dalam hutan teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Subhanallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Saya tetap menggunakan kekuatan dari Kulhu Geni teman-teman, tapi tidak sepenuhnya saya gunakan ya. Kalau kita langsung gunakan Kulhu Geni itu memang bisa untuk kita membakar dia, tetapi ilmunya tidak bisa pudar ya, tidak bisa langsung pudar. Kita harus cari titik lemahnya dulu, baru bisa kita kuras energinya, baru kita bisa cabut teman-teman. Jadi tidak sembarangan untuk kita cabut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Ya, saya akan coba kunci badannya dulu, teman-teman. Karena ilmu ini kalau nggak cepat kita kunci, dia semakin lama semakin sulit kita serangnya, karena energi kita dikuras duluan sama dia. Saya akan coba cari titik lemahnya, baru kita kunci ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Sirullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bismillah ya Allahu akbar. Bismillah ya Allah. Bismillah. Allahu akbar. Ya, saya akan coba kunci badannya. Hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa liman nasir. Hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa liman nasir. Hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa liman nasir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Allahu akbar. Ya teman-teman, saudara-saudaraku, begitu banyak dukun yang mempunyai ilmu-ilmu yang hebat ya, ilmu-ilmu yang kuat. Walaupun mereka ilmu mereka kuat teman-teman, tetapi tetap saja ilmu mereka ini ditunggangi oleh setan ya, dikendalikan oleh setan itu sendiri, begitu. Bukan hanya dukun-dukun santet saja teman-teman, intinya semua dukun itu ilmunya ditunggangi oleh setan atau dikendalikan oleh setan teman-teman, begitu ya. Jadi itu tadi, banyak orang dukun yang mengakui mempunyai ilmu ajian rawa rontek, ajian lebur saketi, ajian pringis dapur, ajian pancasona, terus dan banyak lagi ajian-ajian itu teman-teman ya. Apalagi khususnya mereka mencari ilmu, mendapatkan ilmu memang untuk zalim kepada orang. Walaupun niat mereka membantu seseorang yang susah. Contoh saja pelet teman-teman ya. Ini sebagai contoh pelet, hal kecil saja. Dia membantu seseorang untuk menyukai seseorang juga, gitu begitu ya. Tetapi dia menggunakan ilmu itu dengan catatan perempuan itu dibayang-bayangi untuk mendekati lelaki itu sendiri, untuk mengejar lelaki itu sendiri. Itu begitu teman-teman. Kalau di Islam teman-teman ya, di syariat Islam, di amalan dari Quran teman-teman, cara kerjanya itu sama seperti itu ya. Dia wanita itu selalu mengingat begitu. Tetapi kalau di dukun teman-teman,
Itu yang kerja bukan ilmunya, tetapi jinnya teman-teman, yang membuat pikiran wanita itu tidak tenang, tidak bisa berpikir secara penuh. Wanita itu bisa, jin itu bisa membuat pikiran wanita itu memikirkan seseorang. Begitu teman-teman ya. Terus hidupnya diganggu, tidurnya diganggu. Itu zalim teman-teman, seperti itu. Tetapi kalau dengan amalan ya Allah, kan ada tuh surat dari surat-surat itu kan ada yang untuk pelet-pelet itu ada teman-teman ya. Itu kita ucap aja itu pelet, sebenarnya bukan pelet itu teman-teman. Dalam Quran itu tidak ada nama pelet-pelet, tidak ada ya. Ketika kita ingin mengamalkan dalam Quran itu sendiri ya, terus Allah mengabulkan doa kita teman-teman, itu namanya bukan pelet. Berbeda dengan halnya dukun teman-teman. Dukun menggunakan foto, menggunakan rambut, atau menggunakan apapun itu, ilmu mereka gunakan untuk zalim kepada orang. Intinya kalau dukun itu, semua dukun itu menggunakan jin ya, itu menggunakan jin teman-teman. Jadi jin itu yang disuruh, begitu teman-teman, untuk mengganggu seseorang. Sama halnya dengan ilmu santet. Ilmu santet juga seperti itu. Santet yang paling mematikan itu adalah racunnya Ki Gondo. Itu yang sebenarnya santet yang mematikan ya. Kalau santet yang mematikan itu adalah racunnya Ki Gondo. Siapa Ki Gondo? Guru atau juru kunci Gunung Santet teman-teman. Selama saya melawan dukun, baru itulah saya diserang dengan racun ya. Bisa teman-teman cek dari awal video saya hingga saat ini, hanya ada satu tayangan doang yang memang seseorang dukun yang memang membuat racun itu sendiri teman-teman ya. Jadi saya diserang racun, dilempar racun, begitu teman-teman. Walaupun anak buahnya semua diberikan racun oleh Ki Gondo, tapi yang saya sebut adalah Ki Gondonya teman-teman. Ki Gondo ini adalah seseorang juru kunci yang memang sudah mati karena racunnya teman-teman ya. Jadi banyak dukun yang menyalahkan saya, begitu. Daripada dia membunuh orang-orang, dia meracuni orang-orang, lebih baik saya racuni dia teman-teman. Bagaimana rasanya racun itu yang dia buat, rasanya bagaimana teman-teman ya, begitu. Dan juga masalah minyak bidara, semakin hari semakin banyak yang memesan. Intinya saya mohon maaf kalau ada kalimat-kalimat COD ya, ada bisa COD, saya bayar COD, terus nanti bayar di tempat, saya tidak akan balas teman-teman, karena saya semua itu sudah saya jelaskan di dalam video-video saya sebelumnya. Dan saya ucapkan terima kasih. Ini ada kabar baru, orang yang terkena paru-paru bahkan lambung kronis ya, itu sudah mulai membaik. 70% sudah membaik teman-teman. Dan juga dia sudah cek ke dokter, itu sudah membaik teman-teman. Begitu juga dengan orang-orang yang diabetes ya. Saya ucapkan selamat buat kepada saudara-saudaraku yang sudah berikhtiar, dan jangan lupa sujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semua itu adalah atas doa dari kita sendiri, atas apa yang diberikan oleh Allah itu untuk kita jadikan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya jangan lupa teman-teman ya, apapun perbuatan kita maupun itu kita ikhtiar, kita sudah diberi kesembuhan, itu bukan karena minyak bidara, tapi karena Allah memberikan perantara melalui minyak bidara ya. Intinya jangan lupa untuk sujud syukur. Yang sudah sembuh, yang sudah mulai membaik pun teman-teman harus sujud syukur ya. Itu intinya begitu teman-teman. Kemarin saya dapat kabar ada yang diabetesnya, kadar gulanya sudah besar sekali, tinggi sekali teman-teman. Bahkan jari tangannya itu sudah putus ya, sudah banyak yang putus teman-teman. Ketika dia mengkonsumsi minyak bidara selama 1 bulan penuh, dia mengkonsumsi minyak bidara, alhamdulillah kadar gulanya turun dan kondisi badannya mulai membaik, begitu teman-teman. Di umur masih 40 sekian ya umurnya teman-teman, tapi saya mohon maaf tidak bisa sebutkan namanya siapa, karena itu adalah sebuah privasi seseorang yang harus saya jaga teman-teman. Intinya begitu. Banyak yang sudah membuktikan kalau masalah kadar gula, diabetes itu sudah banyak membuktikan. Kalau ada orang yang merasakan ketika konsumsi minyak bidara itu merasakan hal-hal yang aneh, itu jangan dikit-dikit melapor ke saya. Kan saya sudah jelaskan, ya mau dilapor juga nggak apa-apa sih, saya tidak larang teman-teman. Tetapi mohon, saya hanya minta tolong, mohon disimak baik-baik video ini ya. Video saya sebelumnya mohon disimak baik-baik, bagaimana itu orang bisa bereaksi, reaksinya seperti apa saja, itu sudah saya jelaskan semua teman-teman ya. Jadi seperti itu. Oke ya, kita akan coba buka kunciannya. Ajian seperti ini kalau kita langsung hantam tidak bisa teman-teman. Kita harus kuras dulu,
cari dulu titik lemahnya. Ketika sudah melemah, ilmu itu sudah melemah, baru bisa kita cabut. Kalau kita langsung bentrok dengan kulhu geni, hanya badannya saja terbakar, tapi ilmunya masih ada, teman-teman. Begitu ya. Paling cuma hanya hilang berapa persen saja. Tapi kalau kita secara seperti ini, insya Allah ilmu itu akan sudah melemah, kita bisa gampang untuk nyabutnya. Saya akan coba buka kunciannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. La ilaha illallah. Allahu akbar. Maju. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. La haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Maju. Saya akan lebur ilmunya dengan kulhu geni. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. La haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Kulhu geni. Kulhu Allahu ahad kun fayakun masyaallah qadran abada la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hu gani. Qul huwallahu ahad kun fayakun masyaallah qadran abada la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zal ladzi yashfa'u illa bi isnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la yastuhu wa huwal 'aliyyul la ilaha illallah. Inna ma mu'jizu arwahana yaqulu lakum fayakun. Allahu akbar. Ya, jadi intinya itu tadi, teman-teman. Untuk sebuah keilmuan itu tidaklah mudah ya, mencarinya mudah. Kalau kita mencari ilmunya Allah, insya Allah ilmu itu tidak akan hilang sampai kapanpun selagi kita tidak melanggar aturannya Allah. Itu saja, teman-teman. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mengikuti perjalanan saya selama ini. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf apabila ada kalimat atau ucapan saya kurang berkenan. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mengikuti perjalanan saya selama ini. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pesan saya, jangan pernah kita datang ke dukun meminta bantuan kepada dukun, apapun masalahnya dan apapun tujuannya ya. Jika teman-teman ingin konsultasi masalah apapun itu, medis maupun non medis, konsultasi masalah minyak bidara, silahkan hubungi nomor WhatsApp saya yang ada di bawah sini. Mau tanya-tanya juga silahkan, teman-teman ya. Intinya itu saja. Saya mohon maaf sekali lagi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Saya Eda Prana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.